Rumah yang tak pernah benar-benar menerimaku. Aku tidak tidur malam itu, bukan karena suara hujan di luar jendela, bukan juga karena dinginnya kamar. Yang membuat mataku terus terbuka adalah satu kenyataan yang akhirnya terucap di hadapan semua orang. Kebenaran yang selama ini kupendam sendiri. Anakku, darah keluarga itu. Aku memiringkan tubuh, menatap wajah kecil yang tertidur di sampingku. Napasnya teratur, bibirnya sedikit terbuka. Tangannya masih menggenggam ujung bajuku seperti takut aku menghilang. Dulu, aku juga tidur dengan rasa takut seperti ini. Takut diusir, takut ditinggalkan, takut anak ini lahir tanpa tempat berpijak. Dan sekarang, setelah semua terbuka, rasa takut itu tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Pagi datang dengan langkah pelan. Suamiku duduk di ujung ranjang, mengenakan kemeja tanpa banyak bicara. Sejak kami pulang dari rumah besar itu, jarak di antara kami terasa aneh. Bukan karena kebencian, melainkan karena terlalu banyak hal yang belum terucap. Kamu marah? Tanyanya akhirnya. Aku tetap menatap jendela. Kalau aku marah, aku tidak akan diam seperti ini. Dia menghela napas. Aku seharusnya bicara lebih awal. Aku tahu, aku menoleh. Kamu tahu, tapi kamu memilih diam. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat bahunya jatuh. Aku takut, katanya jujur. Takut semuanya hancur. Aku tersenyum pahit. Hidupku sudah hancur sejak dulu. Kamu hanya takut kenyamananmu terganggu. Dia tidak membantah. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari ibu mertua. Datanglah ke rumah hari ini. Kita perlu bicara. Sendiri, aku menatap layar lama. Kata sendiri itu terasa seperti perintah. Apa mereka menghubungimu? Tanya suamiku. Aku mengangguk. Ibuku sekarang ingin bicara. Dia berdiri. Aku ikut. Aku menggeleng. Tidak kali ini. Kamu yakin? Iya, ini antara aku dan mereka. Dia tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Aku akan menunggumu. Rumah itu kembali menyambutku dengan udara yang terasa berat. Tidak ada tamu lain. Tidak ada keluarga besar. Hanya ibu mertua, duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang tak tersentuh. Kamu datang, katanya. Aku duduk berhadapan dengannya. Tidak menunduk, tidak pula menantang. Kamu terlihat lelah, katanya lagi. Aku hampir tertawa. Aku sudah lelah bertahun-tahun. Bu, dia terdiam. Aku tidak tahu kamu akan kembali seperti ini, katanya pelan. Aku kira kamu sudah pergi jauh. Aku memang pergi, jawabku. Tapi bukan karena aku ingin, karena aku dipaksa. Dia menggenggam cangkirnya lebih erat. Saat itu, aku pikir aku melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Tanyaku. Dia tidak menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kamu membesarkan anak itu sendirian? Tanyanya akhirnya. Iya, tanpa bantuan. Iya, tanpa keluhan. Aku menatapnya. Keluhan saya tidak pernah didengar di rumah ini. Wajahnya menegang. Aku tidak tahu kamu benar-benar bertahan, katanya lirih. Aku kira kamu akan menyerah. Aku tersenyum kecil. Banyak orang berharap begitu. Dia menghela napas panjang. Keluarga ini akan berubah setelah ini, aku tahu. Jawabku, dan itu yang membuatku datang. Kamu takut? Aku waspada. Perbedaannya jelas. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku sudah memikirkan pertanyaan itu bertahun-tahun. Aku ingin anakku tumbuh tanpa merasa ditolak. Aku tidak ingin dia mendengar bisikan, tatapan, atau cerita bahwa dia pernah dianggap aib. Ibu mertua menunduk. Kamu pikir kami akan menyakitinya? Aku tidak tahu. Jawabku jujur. Tapi pengalaman mengajariku untuk tidak percaya dengan mudah. Pintu ruang tamu terbuka. Mantan istri suamiku berdiri di sana. Aku membeku. Kamu memanggilnya ke sini? Tanyaku pada ibu mertua. Dia terlihat terkejut. Aku datang sendiri. Potong wanita itu. Aku juga bagian dari keluarga ini. Aku berdiri perlahan. Ini bukan tempat yang tepat. Dia tersenyum sinis. Kamu takut? Aku menatapnya lurus. Aku lelah. Lelah berpura-pura kuat. Ejeknya. Aku mendekat satu langkah. Aku tidak pernah berpura-pura. Anak itu, katanya tiba-tiba, suaranya melemah. Benar-benar anaknya? Iya. Dia menelan ludah. Berarti selama ini, aku yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak menjawab. Ada rasa iba yang tidak kuinginkan muncul di dadaku. Kamu datang kembali dan mengambil semuanya. Katanya pelan. Aku menggeleng. Aku tidak mengambil apapun. Aku hanya berhenti bersembunyi. Dia tertawa kecil, getir. Kamu selalu pandai membuat dirimu terlihat benar.
Aku menatapnya lama, dan kamu selalu pandai menutup mata. Suasana memanas, tapi ibu mertua berdiri dan memisahkan kami. Cukup, katanya, ini bukan hari untuk bertengkar. Justru hari ini semuanya berubah, jawabku. Aku meraih tas, bersiap pergi. Kamu tidak akan membawa anak itu ke sini, kan? Tanya mantan istri itu cepat. Aku berhenti sejenak. Tidak, belum. Kapan? Aku menoleh. Saat aku yakin rumah ini tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Saat aku melangkah keluar, langit mendung menyambutku. Aku menghirup udara dalam-dalam. Di balik pintu itu, aku meninggalkan masa lalu yang masih mencoba mencengkramku. Tapi aku tahu ini belum selesai. Belum ada teriakan, belum ada perang terbuka. Namun untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi memandangku sebagai wanita yang bisa disingkirkan. Dan itu adalah awal dari segalanya. Di antara dua perempuan, suamiku mulai ragu. Aku pulang dengan kepala penuh. Langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya, seolah setiap ubin yang kupijak menahan masa lalu. Rumah kecil yang kutinggali bersama suamiku dan anakku menyambutku dengan sunyi yang aneh. Bukan sunyi menenangkan, melainkan sunyi yang menunggu. Suamiku duduk di ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara. Matanya langsung menoleh saat aku masuk. Kamu lama, katanya. Ada yang datang? Jawabku singkat. Dia? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Dia menelan ludah. Apa yang dia katakan? Aku melepas tas, duduk perlahan. Dia tidak banyak bicara, tapi caranya menatapku, seolah aku kembali menjadi orang yang salah. Suamiku terdiam. Aku menatapnya. Dan kamu? Aku di sini. Katanya cepat. Aku tersenyum kecil. Jawaban yang aman. Malam itu, kami makan dalam diam. Anakku duduk di antara kami, menyuap nasi sambil sesekali tersenyum polos. Aku menatap wajah kecil itu, mencoba menguatkan diri. Anak ini tidak tahu apa-apa tentang konflik orang dewasa, tentang masa lalu yang berantakan, tentang rumah besar yang belum tentu mau menerimanya sepenuh hati. Papa, katanya tiba-tiba, besok kita jalan-jalan? Suamiku tersenyum. Tentu, aku ikut tersenyum, tapi hatiku tidak sepenuhnya tenang. Telepon suamiku bergetar malam itu. Dia melirik ke layar, ragu-ragu. Angkat saja, kataku. Aku tidak ingin ada yang disembunyikan. Dia mengangguk dan menjauh sedikit. Aku tidak berniat mendengar, tapi suara itu tetap sampai ke telingaku. Ya, Bu, iya, aku mengerti. Aku memejamkan mata. Ketika dia kembali, wajahnya tampak lelah. Ibu meminta kita datang akhir pekan ini. Katanya, kita? Tanyaku. Dia bilang, membawa anak. Aku tertawa pelan. Cepat sekali. Aku belum menjawab. Katanya defensif. Aku menatapnya, tapi kamu mempertimbangkannya. Dia terdiam. Kamu tahu apa yang mereka inginkan? Tanyaku pelan. Mereka hanya ingin bertemu cucu mereka? Jawabnya. Tidak, potongku. Mereka ingin menguji, melihat apakah aku masih wanita yang bisa ditekan. Kamu berlebihan, katanya. Aku berdiri. Berlebihan adalah kata yang selalu dipakai orang yang tidak pernah disakiti. Dia bangkit. Aku hanya tidak ingin semuanya menjadi perang. Perang sudah dimulai sejak aku diusir, balasku. Malam itu, aku tidur membelakangi suamiku. Tangannya sempat menyentuh pundakku, ragu-ragu, lalu ditarik kembali. Ada jarak yang tidak terlihat tapi terasa nyata di antara kami. Aku sadar untuk pertama kalinya, sejak kami bersama dia mulai bimbang. Keesokan harinya, aku mendapat pesan lagi. Dari nomor tak dikenal. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi kamu harus tahu, rumah itu tidak pernah berubah. Aku tahu siapa pengirimnya. Tanganku gemetar saat membalas. Aku tidak kembali untuk mencari persetujuan. Balasan datang cepat. Kamu yakin suamimu sekuat itu? Aku menutup layar. Pertanyaan itu menancap lebih dalam dari yang ingin kuakui. Sore itu, suamiku pulang lebih awal. Aku bicara dengan ibu. Katanya tanpa basa-basi. Dan, tanyaku, dia bilang, anak itu berhak mengenal keluarganya. Aku tersenyum dingin, dan aku berhak melindunginya. Dia mendekat. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Lagi, aku mengulang. Dia terdiam. Kamu mengakui sekarang, kataku pelan, bahwa dulu aku memang disakiti. Dia mengangguk perlahan. Aku salah. Aku menatapnya. Kesalahan itu punya harga. Malam turun. Aku duduk di samping tempat tidur anakku, menatapnya tidur. Aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Aku tidak hanya berjuang melawan keluarga itu.
Aku juga berjuang untuk memastikan suamiku tidak goyah. Karena jika dia ragu, jika dia mulai memilih aman, jika dia kembali diam seperti dulu, aku tahu, aku tidak akan jatuh sendirian. Anakku yang akan paling terluka. Aku mengepalkan tangan. Tidak, kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menentukan hidupku.